ini sebagai solusi juga kalau teman-teman semua yang sekarang masih pakai traktor tangan yang masih didorong, yang masih berjalan. Nah, ini sebagai solusinya karena ini sudah dapat dikendarai seperti traktor roda 4, dikendarai dan sangat nyaman digunakan untuk lahan yang sangat luas-luas seperti ini. Karena ini tidak menggunakan singkal, teman-teman bisa lihat rotari depan ini mencacah dengan lebar kurang lebih 1 meter tanpa harus singkal, dan gelepek di belakangnya hasilnya pun langsung tercacah. Ini kalau ada jerami-jerami itu langsung tercacah dan tidak perlu lagi proses pembusukan, atau pada saat kalau gelepeknya itu kan masih menggumpal, dia harus biarkan lagi pakai gelepek ini, enggak, langsung aja dicacah seperti ini. Halo, selamat datang kembali lagi dengan saya Rusli Maulana dari Firman Indonesia. Sekarang saya sedang berada di Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Di sini saya akan membuat video khusus mengenai FTI 2010D ini, traktor 4 roda mini dari Firman Indonesia, bekerja di lahan Tondano. Apa keseruannya? Ikuti terus video ini. Jangan lupa subscribe. Tell your friends that this might take some time and you'll be back another day. Saya sudah banyak membahas tentang traktor 4 roda mini ini di video-video sebelumnya. Tapi kali ini adalah video spesial karena saya mampir ke Tondano Timur, di mana di sini banyak lahan padi yang cukup luas dan datar gitu ya. Dan nggak begitu dalam seperti ini. Ini kedalamannya kalau kita lihat sekitar hanya 20 cm ya. Dari yang paling keras di dalam ya. Oke. Sampai yang paling atas segini, kita 20 cm saja. Hal yang pertama yang saya harus jelaskan adalah ini adalah jenisnya traktor dengan 4 roda tapi mini gitu. Jadi traktor ini adalah sebagai solusi atau alternatif, dimana kalau teman-teman semua yang ingin traktor roda 4 yang besar tapi tidak memenuhi dananya, ini adalah solusinya. Dengan harga yang jauh lebih murah dibanding traktor roda 4, dia dapat bekerja melampaui kinerja dari traktor roda 4 tersebut gitu. Dengan sistem dia mencacah tanah, di depan ada rotari, di belakang ada roda. Kemudian selain membajak di lahan yang seperti ini, seperti sawah-sawah ini, dia juga bisa membajak di lahan yang kering gitu. Jadi saya hari ini akan fokuskan membajak di lahan yang basah seperti ini. Jadi gitu. Dan juga ini sebagai solusi juga kalau teman-teman semua yang sekarang masih pakai traktor tangan yang masih didorong, yang masih berjalan. Nah, ini sebagai solusinya karena ini sudah dapat dikendarai seperti traktor roda 4, dikendarai dan sangat nyaman digunakan untuk lahan yang sangat luas-luas seperti ini. Begitu. Oke. Nah, jadi itu adalah inti dari traktor ini. Oke, selanjutnya siapa sih yang menggunakan traktor ini? Oke, jadi teman-teman semua yang memiliki lahan yang luas seperti ini, yang datar, ini cocok sekali memiliki traktor seperti ini. Tapi saya harus sampaikan, kalau teman-teman punya ladang yang tidak begitu luas dan berbukit atau miring bahkan, itu tidak cocok pakai traktor ini. Bahkan traktor roda 4 besar pun juga sama, tidak cocok. Oke, sekarang tanpa berpanjang lebar, saya akan coba praktekkan traktor ini di lahan yang seperti ini. Hal yang pertama harus diperhatikan yang itu tadi, lahan ya. Lahannya ini untuk traktor ini tidak boleh begitu dalam, karena dia spesialis hanya di ladang yang kurang lebih dangkal seperti ini dengan maksimal 40 cm. Untuk yang 20 cm ini, konfigurasi yang dilakukan adalah depan ini pakai rotari, dan di samping sini ini ada iron wheel rotari sebagai roda alat bantu untuk berjalan lebih lancar lagi. Di belakang ada iron wheel yang lebih besar. Itu satu. Kedua, gearbox ada 2, depan dan belakang. Jadi untuk lahan yang seperti ini, teman-teman harus perhatikan, yang depan ini bisa 1 dan 2, tapi yang di belakang itu harus gigi 2. Oke. Nah, kita akan lihat nanti, teman-teman akan lihat juga bagaimana kecepatan gigi 1 untuk gearbox depan dan kecepatan gigi 2 untuk gearbox depan. Karena gearbox depan ini fokusnya untuk mencacah, tapi untuk belakang ini fokusnya untuk berjalan gitu. Kalau untuk di lahan yang seperti ini. Tapi kalau untuk di lahan yang kering,
roda belakang ini bisa juga sebagai bar resisten untuk menahan laju pada saat ngebajak gitu. Oke, sekarang kita netralin dulu, kita akan hidupkan dulu sebentar. Jangan lupa cuknya, gasnya 30%. Oke, netralkan. Tinggal starter. Nah, setelah dihidupkan, saya akan pakai gear depan pada posisi 1 dulu ya. Dan belakang harus gigi 2. Oke, tambahkan lagi sedikit gasnya. Tinggal berjalan. Jadi kalau teman-teman lihat, ini sistem kerjanya adalah dia mencatat tanah, ya. Jadi mencatat tanah ini yang ada di depan ini langsung dicatat, dan di belakang ini tanpa perlu proses install. Ini sudah sering banget saya bicarakan. Kemudian cara penggunaannya itu sangat mudah, seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri. Ini hanya tinggal dibelok-belokkan seperti ini saja, dan dengan santai dia menjadi bajak. Ini sama seperti traktor 4 roda yang besar. Gearnya gigi 1 ya, depan ya. Sekarang kita akan coba di gigi 2. Dia akan mencacah lebih cepat lagi. Teman-teman bisa lihat dulu, cacahannya tuh lebih cepat dibandingnya yang gigi 1 tadi. Terus bagaimana dengan kapasitas kerjanya? Kapasitas kerja dalam waktu 1 jam, traktor ini dapat bekerja kurang lebih 1.500 meter persegi. Artinya dalam waktu kurang lebih 1 hari, teman-teman bisa menggarap 1 hektar. Nah, jadi sekitar 8 jam gitu ya. Karena ini tidak menggunakan singkal, teman-teman bisa lihat rotari depan ini mencacah dengan lebar kurang lebih 1 meter tanpa harus singkal, dan gelebek di belakangnya hasilnya pun langsung tercacah. Ini kalau ada jerami-jerami itu langsung tercacah dan tidak perlu lagi proses pembusukan, atau pada saat kalau gelebeknya itu kan masih menggumpal, dia harus biarkan lagi pakai gelebek ini, enggak, langsung aja dicacah seperti ini. Sekali lagi, teman-teman bisa lihat saya dengan santainya bekerja seperti ini tanpa berjalan. Kalau teman-teman lihat itu traktor roda 4, traktor tangan. Yang roda 2 itu kan harus berjalan, menyingkal, gelebek. Jadi 2 kali kerja itu langsung dipangkas menjadi 1 kali kerja dengan traktor 4 roda mini ini, langsung dilibas seperti ini. Jadi mungkin seperti itu aja video kali ini. Nanti saya akan coba ke wilayah lain, kita akan lihat bagaimana kondisi tanah di sana yang kering maupun di basah. Untuk kali ini kita selesaikan dulu di Tondano Timur. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung aja komentar di bawah, atau kalau mau bertanya langsung tentang produk ini, penasaran harga atau lain-lain, langsung aja WhatsApp di sini. Oke, dari saya seperti itu aja. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik tombol loncengnya supaya tahu kita ada update produk seperti ini di wilayah lain. Dari saya Rizky Maulana, sampai jumpa lagi.